Ketahuilah wahai khalifah, pemimpin yang paling berbahagia pada hari kiamat adalah ra'in sa'idat bihi ra'iyatuh. Adalah pemimpin yang berhasil membuat rakyatnya bahagia. Kan sederhana jadi ini sebenarnya. Jadi kalau ingin bahagia dalam arti sesungguhnya, kan kebahagiaan yang hakiki pada hari kiamat sebenarnya. Kebahagiaan saat berkuasa paling juga berapa sih? 10 tahun lah paling kan? Kalau 2 periode kan gitu. Iya. Tapi kan setelah itu tinggal penentuan nasib. Di akhirat itu kan kebahagiaan yang hakiki. Kalau engkau ingin bahagia pada hari kiamat, dan ingatlah engkau sebagai pemimpin yang paling bahagia hari kiamat adalah pemimpin yang di dunia ketika dia memimpin berhasil membahagiakan rakyatnya. Man sa'idat bihi ra'iyatuh. Wah, itu saya jadi ingat tagline satu kota, Ustaz. Maju kotanya, bahagia rakyatnya. Bisa jadi inspirasinya dari Bu Yusuf. Inspirasinya aja, soal realitanya kan offside, beda gitu cerita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi di Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kita sudah masuk di tahun 2024 yang sangat, ya kita ya di Indonesia ini sangat erat dengan tahun politik. Saya penasaran ini di topik seputar literatur ini, kira-kira Ustadz bisa nggak ya mengkaitkan literatur yang ada dan itu harusnya sih impactful untuk umat, tapi juga syarat dengan pesan-pesan politik mungkin ya. Kita tanyakan sama Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Tantangannya kayaknya langsung menjurus. Soalnya nih beberapa hari lagi Ustadz, Indonesia berharap ada, saya milih kata apa ya, perubahan atau melanjutkan, entahlah itu. Tapi nggak ada. Kenapa begitu khawatir untuk menyampaikan? Iya, takutnya tendensinya kemana Ustadz? Nggak suka tendensi. Tapi ini nggak ada kaitan 01, 02, 03 Ustadz ya? Gitu ya? Di topik seputar literatur itu saya pengen tahu ada nggak sih catatan-catatan ulama yang urusannya sama entah penguasa, politik atau kebijakan publik gitu Ustadz. Ya memang kita kewajiban kita sebagai pertama sesama muslim lah ya, bahwa kita harus saling menasehati, dalam arti harus saling memberikan masukan gitu ya, agar kemudian kita punya pedoman dalam menentukan pilihan, langkah gitu ya. Itu adalah kewajiban kita antara sama kita. Maka ya media kita juga memang bagian dari itu kan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr gitu. Nah, tentu saja dari perspektif seorang muslim gitu ya, bagaimana muslim memandang masalah ini. Tapi kan ada yang bilang Ustaz, muslim udahlah ngaji aja, nggak usah ngomongin politik misalnya. Masalahnya di kajian itu kan ada kekuasaan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kekuasaan itu milik Allah. Maka tidak boleh ada orang yang merasa berada di posisi berkuasa seperti kekuasaan Tuhan semena-mena dan seterusnya. Maka ini haram tu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu terhadap diriku, wa haramtu alaikum wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan kujadikan kezaliman itu di antara kalian adalah haram, fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Di satu sisi berkuasa, powerful, Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Allah tidak mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Bukankah ini isu kekuasaan dan politik? Katanya ngaji. Kan di kajiannya ada itu. Ada ya. Lah terus. Iya. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kekuasaan itu milik Allah. Itu Allah berikan kepada yang dikehendaki, dan kemudian Allah tarik juga dari yang dikehendaki. Jadi tetap nggak bisa lepas dari isu-isu. Lah itu pengajian, isu pengajian. Langsung gimana? Kita lagi ngaji juga nih. Wah, kali ini seputar literatur. Ada topik apa nih? Saya udah lama sih tertarik dengan buku ini, gitu loh. Karena emang ini buku klasik atau turos klasik. Cuman dari judulnya, dari isinya, dan dari pengarangnya,
dan dari konteks penulisannya gitu, itu semuanya menarik gitu lah. Judulnya Al-Kharaj. Al-Kharaj itu kalau secara harfiah sebenarnya penghasilan pendapatan negara, gitu ya, pendapatan negara dari sektor hasil bumi. Itu secara harfiah lah gitu. Bukan kan. Ini ya, food estate termasuk di situ, Ustaz. maaf. Ini baru tuh offside tuh. Nah, offside ya. Dan kharaj itu penghasilan negara gitu ya. Dari sumber kekayaan milik negara. Artinya sebenarnya ini bagian dari badan usaha milik negara gitu. Bagaimana badan usaha milik negara gitu, dalam Islam itu ada jelas konsepnya badan usaha milik negara, sehingga kemudian negara punya sumber pendapatan yang permanen gitu ya. Dan kemudian otomatis memberikan atau menyehatkan keuangan negara gitu loh. Negara punya sumber keuangan dan pendapatan yang untuk operasional ya, dan apapun lah gitu ya. Dan itu jumlahnya besar sekali gitu loh. Jadi seceritanya buku Kharaj ini memotret aspek itu gitu loh. Walaupun bukan hanya hasil bumi, jelas-jelas di mukadimah buku ini disebutkan bukan hanya kharaj, cuman kharaj itu karena yang paling menonjol itu yang ditonjolkan sebagai judul buku gitu. Juga ya pendapatan negara yang lainnya, zakat ataupun jizyah ataupun fai dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling menonjol. Tapi yang penting maksudnya kenapa buku ini dibuat gitu loh. Itu kan menarik tuh. Kenapa buku ini disusun gitu. Karena memang sektor pendapatan negara dari badan usaha milik negara itu gitu, yang disebut Ardul Kharaj gitu, itu besar sekali. Maka saat buku ini tulis atau iya besar sekali. Jadi BUMN itu nggak rugi gitu loh. Harusnya. Bukan harusnya loh, terus ngapain rugi? Alasannya apa rugi? Faktanya ada saja. Oh, itu lain. Itu kan kita nggak bisa lepas dari isu politik saja. Di mana-mana banyak. Oke. Jadi ketika ditulis buku ini, disusun buku ini karena memang ada persoalan itu. Artinya persoalan justru karena ada hasil atau pendapatan negara yang melimpah dari badan usaha milik negara yang disebut Ardul Kharaj. Nah, ini yang membuat kemudian seorang khalifah saat itu Harun ar-Rasyid gitu lah. Itu merasa membutuhkan semacam pedoman lah gitu loh. Pedoman bagaimana mulai dari mengelola, mengembangkan, kemudian menyalurkan. Nah, otomatis itu kan pendapatan negara, uang negara. Bagaimana menyalurkannya? Anggaran ini bagaimana Nah, dengan tepat gitu loh. Dengan benar, artinya jauh bebas dari kezaliman. Karena juga memang sebelum Harun ar-Rasyid ada kezaliman dalam sektor ini. Kezaliman dalam pengelolaan keuangan negara sebelum Harun ar-Rasyid ingin lepas dari kezaliman, kan itu otomatis sebagai regulasi katakanlah, setidaknya sebagai masa tradisi sih, kalau nggak regulasi berarti kan memang sudah menjadi kebiasaan kezaliman itu sebelumnya berjalan. Harun ar-Rasyid merasa ini nggak benar nih, ini zalim nih, masa pengelolaan keuangan negara kayak gini. Bagaimana kemudian aku bisa bebas dari regulasi ataupun aturan sebelumnya gitu yang zalim ini, dan bagaimana kemudian pendapatan negara yang begitu melimpah ini benar-benar optimal dan berkah untuk umat gitu loh. Karena pada dasarnya dalam konsep Islam nggak ada istilah harta milik negara, nggak ada. Negara itu siapa menjadi milik? Konsep milkiyah, kepemilikan gitu loh, nggak ada. Milik itu milik perorangan atau milik bersama, gitu loh. Negara tidak masuk kategori itu. Iya, makanya kemudian kalau milik perseorangan otomatis pemiliknya perseorangan. Kalau ini milik bersama, ini penting loh filosofinya. Ketika kemudian katakanlah yang disebut kita hari ini sebagai kekayaan negara atau harta negara itu kemudian secara filosofi disebut sebagai milik bersama. Artinya pemiliknya itu rakyat, bukan pemerintah. Pemerintah itu pengelola. Makanya dalam Islam pemerintah itu disebut dengan ra'i. Apa itu? Kullukum ra'in. Ra'i itu yang mengayomi, mengurus gitu ya.
dia mengurus ya, catatannya. Dia yang mengurus. Seharusnya orang itu gitu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu. Intinya kita kembali bahwa ini milik rakyat. Jadi rakyat itu pemiliknya. Sehingga pada dasarnya institusi atau negara itu gitu hanya memang mengatur dalam arti regulasi aja lah ya. Kemudian agar bisa diberikan kepada pemiliknya melalui aturan itu, yaitu rakyat, gitu loh. Makanya Umar bin Khattab menyebut kekayaan negara itu malullah. Pemiliknya siapa? Allah. Allah pemiliknya. Karena memang nggak ada namanya pemerintah, penguasa. Konsepnya nggak ada dalam Islam. Pemerintah, penguasa adalah pemilik kekayaan. Nggak ada. Gitu loh. Malullah. Al-malu malullah, kata Umar. Gitu. Malullah atau malul amma. Gitu loh. Al-malul am. Pemiliknya adalah semua rakyat, memiliki bersama kan? Ini konsepnya. Maka kemudian dari situlah Harun ar-Rasyid karena kan dia orang khalifah yang saleh. Menarik gitu ya. Jadi beliau yang justru resah dengan kondisi pengelolaan saat itu sehingga butuhnya kemana nih beliau akhirnya? Butuh solusinya. Ya jelas ke ulama. Dan ulama nomor satu di Baghdad. Kayaknya kebiasaan saja. Pemimpin kalau ada masalah tuh baliknya ke ulama. Pemimpin yang soleh pada dasarnya begitu. Gitu loh. Ya nggak semua pemimpin dalam Islam juga soleh. Artinya nggak semua di level Harun ar-Rasyid maksudnya. Di sini dalam mukadimah dijelaskan gitu ya. Dalam mukadimah Abu Yusuf itu bahwa memang motif penulisan buku ini karena permintaan dari Harun ar-Rasyid. Ulama nomor satunya kan satu Abu Yusuf, Qadhi Qudat. Jadi artinya hakim agungnya, hakim agungnya bukan Abbasiyah itu lanjut adalah Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah kan gitu. Nah, iya kayak murid ini juga ya, topnya ya. Oh iya dong. Kan ada 3 murid topnya Abu Hanifah, Abu Yusuf gitu ya. Yaqub bin Ibrahim, kemudian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar. Gitu. Itu 3 murid utama Imam Abu Hanifah. Nah, ini salah satu. Imam Abu Hanifah sudah meninggal nih. Abu Yusuf waktu itu menjadi hakim agung, Qadhi Qudat gitu. Nah, Harun ar-Rasyid ya datang ke Abu Yusuf minta gitu. Datang ya? Iya, minta. Bukan namanya diundang. Dalam hal ini kemungkinan bulan setidaknya paling tidak Harun ar-Rasyid mengirim utusan. Gitu loh. Mengirim utusan. Gitu. Coba kita baca nih. Ini jelas penjelasan pernyataan dari Abu Yusuf tentang motif penulisan buku ini. Inna amiral mu'minin ayyadahullah ta'ala sa'alani an ada'alahu kitaban jami'an ya'malu bihi fi jibayatil kharaj. Amirul mu'minin, maksudnya Harun ar-Rasyid dalam hal ini meminta padaku gitu loh, memohon kepadaku untuk menyusun sebuah buku gitu yang komprehensif agar menjadi panduan dia gitu ya dalam melakukan gitu, atau dalam melaksanakan regulasi ataupun apapun terkait dengan pemungutan kharaj gitu lah. Ini kan kharaj, bukan hanya kharaj, wal usyur wa sadaqat wal jawali. Sebenarnya semua yang terkait dengan sumber pendapatan negara, tapi kharaj yang paling ditonjolkan. Pajak termasuk. Ada nggak sih di zaman itu? Ada. Tapi yang ini yang jelas-jelas yang terkait dengan sumber-sumber pendapatan yang syar'i ya. Nah, yang jelas di sini Abu Yusuf sih menjelaskan bahwa Harun ar-Rasyid lah yang meminta, gitu ya, yang meminta agar Abu Yusuf menulis sebuah buku yang komprehensif agar menjadi panduan bagi Harun ar-Rasyid untuk melakukan atau untuk melaksanakan regulasi-regulasi yang terkait dengan pendapatan dari kharaj dan sebagainya gitu, pemungutan. Ini kayak gini nih biasa nggak di kalangan pemerintah Islam saat itu, maksudnya minta pendapat ke satu ulama kemudian menjadi kebijakan yang bakalan untuk pada dasarnya biasa. Itu kalau biasa, sekarang kan satu isu aja harus dibahas ratusan orang dan berhari-hari. Ini cukup ke satu ulama. Karena sekarang masalahnya apa dulu? Ketika artinya kan tergantung persoalan. Ketika persoalan itu terkait dengan bagaimana agama gitu loh, memberikan pedoman atau panduan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ya ketika disampaikan kepada seorang ulama yang sangat mumpuni di situ, udah selesai urusan.
gitu loh. Gitu loh. Dan itu biasa ya, nggak hanya pada case di Ya, Harun ini kan Ar-Rasyid aja. otomatis yang ditulis buku Kharaj ini kemudian bisa dikatakan menjadi landasan Untuk kebijakan. untuk membuat kebijakan. Jadi nanti pembuatan kebijakannya otomatis ada proses lagi, tapi landasannya ini gitu loh. Iya, artinya satu orang itu bisa sangat didengar seperti itu ya. Bukan sangat lagi, jelas. Kebijakan publik negara. Iya. Dalam kasus ini kuat sekali. Oke. Nah, kemudian berikutnya coba ini menarik. Wa inna ma arada bidzalika raf'adz-dzulmi an ra'iyati. Apa alasan Harun Ar-Rasyid meminta aku menulis buku itu? Gitu kan? Buku panduan itu ataupun pedoman itu. Karena dia ingin membebaskan rakyatnya dari kezaliman yang menimpa mereka. Berarti kan ada. Sebelum itu, gitu loh, pengelolaan keuangan negara itu tidak sepenuhnya ideal. Sehingga kemudian ada kezaliman dalam sektor itu, dan Harun Ar-Rasyid tidak ingin kezaliman itu berlanjut. Bagaimana caranya nih memotongnya nih, kan gitu. Wassalah li amrihim, dan untuk melahirkan kemaslahatan kebaikan untuk umat. Iya, karena kan konsepnya tadi uang dalam tanda petik uang negara itu sebenarnya milik rakyat. Pemerintah itu harus punya kemampuan gitu, dan kecakapan untuk membuat regulasi kebijakan agar uang kalau milik negara itu memang kembali ke pemilik yang sesungguhnya, yaitu rakyat, dengan melahirkan kemaslahatan kebaikan dalam segala bidang. Memang rakyat itu berhak untuk mendapatkan segala bentuk kebaikan dari pemimpin. Artinya pemimpin itu berkewajiban gitu, untuk memudahkan rakyatnya, menyamankan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya. Itu wajib, bukan sekedar mengenyangkan gitu loh. Mengenyangkan ya. Iya. Siap. Masalahnya bukan sekedar perut gitu. Mau sarapan, mau makan siang gitu. Bukan sekedar itu. Tapi mau memberi ketenangan, kemudahan. Itu kan semua yang masuk dalam kata as-salah atau maslahat. Gitu loh. Itu yang diinginkan Harun Ar-Rasyid. Makanya Harun Ar-Rasyid merasa butuh panduan untuk itu gitu loh. Iya. Nah, dan itu yang diapresiasi oleh Abu Yusuf gitu. Waffaqallahu taala Amirul Mukminin. Semoga Allah memberikan taufik, wasaddadahu, semoga Allah memberikan bimbingan yang lurus selalu, wa'anahu ala ma tawalla min dzalik, dan semoga kemudian ditolong oleh Allah dalam melaksanakan pemerintahan, kan gitu. Nah, jadi otomatis lah seorang ulama ketika memang pemerintahnya seperti Harun Ar-Rasyid, ya harus didukung dong full, karena memang yang dimintanya itu memang sesuai dengan prinsip syariat kan, ya, di situ. Nah, kemudian yang menariknya adalah kan otomatis lah buku ini isinya tentang panduan tentang itu. Itu pertama bisa dibagi tiga lah secara garis besar buku ini. Yang pertama sebenarnya pengantarnya ini penting banget karena berisi nasihat dulu dari seorang yang diminta gitu ya. Artinya buatkan aku pedoman. Selain pedomannya itu, aku nasihati dulu engkau ya, supaya engkau bisa menjalankan pedoman ini engkau harus begini. Gitu loh. Menarik kan? Artinya engkau tidak bisa hanya sekedar melihat ini adalah sebuah pedoman. Dan kemudian ya kayak mekanik lah gitu, asal kemudian sesuai dengan apa istilahnya, ya udah berjalan begitu saja. Enggak begitu. Engkau tidak akan bisa menjalankan pedoman ini kecuali kalau engkau memenuhi syarat-syarat, dalam arti yang aku sampaikan sebagai nasihat. Penuhi ini. Engkau harus seperti apa, harus jadi apa, agar kemudian itu jalan. Yang berikutnya bagian isinya di dalamnya itu diawali dengan model. Role model. Engkau punya model untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi pemimpin yang baik dalam pengelolaan kekayaan negara, dalam tanda petik ya. Nih Abu Bakar, nih Umar, nih gitu. Contoh generasi terbaik. Jelas, kan itu model yang terbaik, yang jelas gitu. Baru kemudian apa saja sih yang masuk kategori sumber pendapatan negara, kan gitu loh. Dan bagaimana cara mengembangkannya, dan itu tidak terlalu teknis tentu saja. Dan bagaimana kemudian membelanjakannya. Apa saja hak rakyat di situ, itu dijelaskan. Gitu loh. Rakyat tuh harus tahu haknya, sehingga kemudian dia tahu bagaimana cara menyikapi pemimpinnya dan kebijakan-kebijakannya. Gitu loh. Nah, ini kan isinya sebenarnya bukan sekedar pedoman, menurut saya itu nasihat-nasihat yang sangat luar biasa.
dan edukasi yang sangat tinggi, termasuk edukasi terhadap rakyat. Karena buku ini kan bukan hanya dibaca oleh Harun ar-Rasyid, kan buku ini kemudian dipelajari. Artinya buku ini diserahkan ke Harun ar-Rasyid untuk menjadi pedoman, dan juga kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Ini kan edukasi dua arah, edukasi kepada penguasa, edukasi kepada rakyat. Kan ini menarik. Nah, itu harus baca secara keseluruhan buku Al-Kharaj kalau ingin mendapatkan itu. Kita terbatas di mukadimahnya dulu lah, kita batasi. Karena mukadimah itu menarik. Bagaimana seorang ulama itu merasa dari awal, kamu wahai khalifah, gitu ya. Memang secara struktur kekuasaan kamu paling tinggi. Iya dong, nama juga khalifah. Aku rakyatmu dalam hal ini, gitu ya. Tapi dalam menjalankan tugasmu, pemerintahanmu, engkau membutuhkan ilmu, dan ilmu itu ada pada ulama. Dan dalam hal ini, aku diberi amanah oleh Allah untuk menasehatimu, meluruskanmu, memberimu petunjuk, gitu. Karena memang itu yang kau tidak punya dan aku yang punya, kan gitu. Maka ini loh, aku berperan sebagai ulama, aku akan mengatakan ini. Transparan bahasanya, sangat transparan sekali, gitu. Di sini dimulai deh. Mungkin kita nggak terlalu dalam ya baca teksnya, karena kalau dalam panjangan nanti. Ya Amirul Mukminin, innallaha walahul hamd. Gitulah. Qad qalladaka amran azima. Wahai Amirul Mukminin, sadarlah, ingatlah, segala puji bagi Allah. Allah telah memberimu kekuasaan yang sangat besar. Qalladaka amran azima. Gitu. Artinya engkau sebenarnya diberi amanah yang begitu berat, besar. Gitu. Sawabuhu a'zamu sawab. Pahalanya adalah pahala terbesar. Coba bayangkan ya. Iqabu asyaddul iqab, tapi juga siksanya itu siksa yang paling menyakitkan. Qaladaka amra hadhil ummah. Allah menguasakan dirimu atas semua umat ini. Coba bayangkan dari ujung perbatasan Cina sampai ke Aljazair, gitu kan. Nah, fa asbahta wa amsayta, mau pagi mau siang atau sore gitu, wa anta tabni li khalqin katsirin istar'akahumullah wa tamanaka alaihim wa abtalaka bihim wa wallaka amrahum wa laysa yalbasul bunyanu idza usisa ala ghairi taqwa ayatiyahu Allahu minal qawaid fayahdimahu ala man banah. Jadi Imam Abu Yusuf itu mengilustrasikan pekerjaan seorang khalifah itu seperti arsitek yang sedang membangun. Itulah. Ketika engkau membangun dan bangunannya besar sekali, bahkan kemudian megah, indah, semegah apapun, seindah apapun, sebesar apapun, pertama wahai Amirul Mukminin, perhatikan fondasinya. Gitu kan. Walaysa yalbasul bunyanu idza usisa ala ghairi taqwa, kalau suatu bangunan tidak dibangun di atas fondasi takwa, ayatiyahullahu binal qawaid fayahdimahu ala man banah. Itu tidak akan bertahan lama. Dia akan runtuh dan akan menimpa yang membangunnya. Gitu ilustrasinya. Asik banget kan itu. So gitu transparannya. Wa ana alaih, begitu juga para pendukungnya. Artinya ya kan enggak sendirian lah penguasa gitu. Artinya bukan sekedar runtuh, mending kalau runtuh biasa. Runtuhnya menimpa kamu loh. Gitu loh. Kalau tidak dibangun di atas fondasi takwa, fala tudayyan, maka jangan engkau di sini mengabaikan, gitu ya, mengabaikan amanah itu, kekuasaan itu, gitu ya. Dan jangan mengabaikan rakyatmu, ra'iyah. Fa innal quwwata fil amali bi idznillah. Gitu. Engkau akan menjadi kuat kalau kemudian engkau bisa benar-benar melahirkan karya-karya untuk itu, gitu loh. La tu'akhir amal al-yawm ila ghad. Jangan engkau pernah menunda kewajibanmu hari ini dan engkau berpikir mau mengerjakannya besok. Jangan pernah itu. Itu kan ini kan fundamentalnya nih, yang dimaksud tadi. Fa innaka idza fa'alta dzalika adata, karena kalau engkau lakukan itu berarti engkau telah mengabaikan amanah. Kan ada hadis Rasulullah, gitu kan. Kehancuran itu kan idza duyiatil amanah. Ketika amanah diabaikan. Dan bagaimana amanah diabaikan? Ketika diserahkan kepada pertama, bukan ahlinya. Kamu jangan sampai diantaranya kan mengangkat pejabat-pejabat yang memang tidak cakap, tidak punya under capacity gitu, tidak ngerti permasalahan. Itu semua bagian dari menelantarkan amanah, mengabaikan amanah, dan itu adalah
dasar dari kehancuran, kata Abu Yusuf. Yeah. Kita sedang membaca mukadimahnya Abu Yusuf, gitu ya. Innal ajala dunal amal. Ingat Tuhan, ingat Amirul Mukminin, gitu. Waktu yang kau miliki itu jauh lebih pendek dari angan-anganmu. Gitu loh. Artinya jangan berpikir entar besok dan sebagainya. Umurmu aja lebih pendek daripada yang kau inginkan, gitu. Segera gitu. Setiap ada tugas, ada pekerjaan tuh jangan tunda. Segala bentuk kebaikan untuk rakyatmu jangan besok-besok gitu. Hari ini gitu. Fa innahu la amala ba'dal ajal. Engkau tidak bisa berbuat kalau sudah ajalmu sudah tiba. Kan gitu. Innar ru'ah mu'aduna ila rabbihim ma yu'addir ra'i ila rabbih. Ingat loh. Ketika engkau itu sebagai ra'i, sebagai pemimpin, sebagai penguasa, engkau tuh akan dihadapkan kepada Allah dan akan bertanggung jawab di hadapannya dengan semua karyamu, dengan semua kerjaanmu, mau 5 tahun, mau 10 tahun. Harun ar-Rasyid 23 tahun memimpin. Dari usia kurang lebih 20-an tahun. Kurang 20 tahun. Gitu. Atau di sekitar 20 tahun. Dan makmur. Sangat makmur. Karena ada yang lama tapi rakyatnya nggak makmur. Sangat makmur. Makmur, sangat makmur. Harun ar-Rasyid. Fa'aqimil haqqa fima wallaka Allah wa qalladak walau sa'atan min nahar. Gitu. Engkau harus menegakkan hak, kewajiban gitu. Walaupun hanya sesaat yang kau miliki, hanya sebentar waktu yang kau miliki. Nah, terus ini kata-kata yang sangat menusuk dari seorang Abu Hanifah kepada Harun ar-Rasyid. Gitu. Abu Yusuf, kepada Harun ar-Rasyid. Fa inna as'adar ru'ati indallahi yaumil qiyamah. Tahukah engkau wahai khalifah, pemimpin yang paling bahagia pada hari kiamat itu siapa, atau pemimpin yang seperti apa? Ini kan semua orang ingin bahagia pasti. Gitu loh. Apalagi peluang pemimpin itu untuk bahagia itu besar sekali karena dia punya peluang untuk berbuat baik banyak yang luas, iya. Luas dan banyak. Coba sekali satu kebijakan yang baik itu, yang membahagiakan umat rakyatnya. Satu kebijakan bisa membahagiakan 200 juta orang. Gitu loh. Enggak, Harun ar-Rasyid enggak tahu berapa jumlah rakyatnya gitu. Iya. Tapi kan angka itu anggaplah angka yang mudah kita pahami. Nah, ketahuilah wahai khalifah, pemimpin yang paling berbahagia pada hari kiamat adalah ra'in sa'idat bihi ra'iyatuh. Adalah pemimpin yang berhasil membuat rakyatnya bahagia. Kan sederhana jadi sebenarnya. Jadi kalau engkau ingin bahagia dalam arti sesungguhnya, kan kebahagiaan yang hakiki pada hari kiamat sebenarnya. Kebahagiaan saat berkuasa paling juga berapa sih? 10 tahun lah paling kan? Kalau 2 periode kan gitu. Iya. Tapi kan setelah itu, tinggal penentuan nasib di akhirat itu kan kebahagiaan yang hakiki. Kalau engkau ingin bahagia pada hari kiamat, dan ingatlah engkau sebagai pemimpin yang paling bahagia hari kiamat adalah pemimpin yang di dunia ketika dia memimpin berhasil membahagiakan rakyatnya. Man sa'idat bihi ra'iyatuh. Wah, itu saya jadi ingat tagline satu kota, Ustaz. Maju kotanya, bahagia rakyatnya. Bisa jadi inspirasinya dari Abu Yusuf. Inspirasinya aja, soal realitanya kan offside. Beda cerita, Ustaz. Wala tazik. Jangan pernah menyimpang. Nggak lah. Jangan jadi keblinger lah. Fatazihu ra'iyatuk, karena itu akan berdampak rakyatmu juga akan ikut keblinger. Wa iyyaka al-amr bil hawa. Jangan pernah sekali-kali membuat kebijakan keputusan dengan kepentingan nafsu atau kepentingan hawa nafsu. Jangan. Wal akhdh bil ghadab. Jangan pernah memutuskan hukum saat lagi marah. Jangan. Jangan. Gitu loh. Memutuskan satu persoalan, membuat ketika marah gitu. Wal akhdh bil ghadab, atau menghukum ketika marah. Enggak akan adil engkau, enggak akan benar. Wa idza nazarta fi ila amrayni ahaduhuma lil akhirah wal akhar lid dunya fakhtar amrul akhirah. Jika engkau sedang menimbang ada satu permasalahan memiliki dua dimensi, ada dimensi dunia dan akhirat, maka dunia akhirat harus menjadi prioritas. Gitu. Kenapa? Fa innal akhirat tabqa, karena akhirat akan abadi, kekal. Wa dunya tafna, sementara dunia itu fana. Gitu ya.
Coba wa kun min khasyatillah ala hadar. Kau harus selalu takut pada Allah. Hati-hati selalu di situ. Waj'alin nas indaka fi amrillahi sawa. Dan dalam urusan yang terkait urusan manusia dengan Allah, engkau jangan membedakan orang lah ya. Gitu. Dalam jangan membedakan manusia gitu. Karena apa bedanya manusia hak bangsawan dengan hak jelata? Bagi Allah sama. Itu makhluknya. Gitu loh. Manusia dalam kehidupannya bisa berbeda-beda, ada strata sosial gitu. Tapi terkait dengan Allah semuanya sama gitu. Seorang yang rendahan tapi masuk masjid duluan, safnya pertama. Jangan kemudian dikosongkan safnya untuk para pembesar gitu loh. Sementara datangnya belakangan. Yeah. Rasulullah SAW pernah menjadi makmum kan, ketika beliau di suatu perjalanan ada hajat, kemudian dikira nggak balik gitu atau belum balik, maka kemudian Abdurrahman bin Auf yang jadi imam. Ya, gitu. Bukan tidak ada, karena memang tidak ada kepastian ini Rasul pulangnya kapan kan gitu loh. Nah, wahdhar fa innal hadar bil qalb wa laysa bil lisan. Engkau harus selalu membangun rasa takut bersalah gitu. Dan itu dengan hati, tidak dengan kata-kata. Percuma kalau omdo itu kan. Nah, itulah itu maksudnya. Wattaqillah fa inna taqwa bittawaqqi wa man yattaqillah yaqih gitu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya takwa itu dengan berhati-hati. Gitu loh. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya. Wah, panjang juga Ustaz ya. Panjang banget sebenarnya. Ini udah saya potong beberapa paragraf di sini. Belum lagi bagaimana dengan ayat-ayat yang diangkatnya gitu ya. Itu respon Harun Ar-Rasyid itu kayak mana Ustaz? Nasihatnya kan panjang dan kayak ngena langsung ke Harun Ar-Rasyid secara umum ya. Saya di sini tidak dapat, ini kan yang ditulis oleh Abu Yusuf. Responnya kan baru ketahui dari orang yang kemudian melihat Harun Ar-Rasyid bagaimana ketika membaca itu. Tapi secara umum Harun Ar-Rasyid itu kan memang seorang khalifah yang luar biasa. Tingkat keilmuannya tinggi, gitu loh. Terus kemudian juga dia memang cakap ya, dengan usia yang sangat muda. Kemudian Harun Ar-Rasyid itu memang diantara kelebihannya adalah selalu mencari orang yang bisa menasihati sedalam-dalamnya. Dalam perjalanannya ke Mekah, haji lah berarti ya, atau umroh, itu kan dia bilang ke ajudannya gini, malam-malam banget, carikan aku, atau antarkan aku, antarkan aku kepada seseorang yang bisa melembutkan hatiku. Selalu ada kebutuhan itu. Datang ke Sufyan bin Uyainah, dinasehati oleh Sufyan bin Uyainah. Kata Harun Ar-Rasyid, kurang, cari yang lain. Ini keliling, dia dengan ajudannya berdua keliling, malam-malam gelap-gelap di Mekah, gitu kan. Kemudian datang lagi kepada siapa, saya lupa gitu, ada 3 kalau salah gitu. Kemudian, belum, cari lagi yang bisa melembutkan hati. Terakhir kepada Fudail bin Iyad, gitu loh. Fudail bin Iyad itu kan terkenal tuh, yang disebut dengan Abidul Haramain gitu kan, ahli ibadah di 2 tanah suci. Dia kan seorang mantan penyamun gitu, mantan preman gitu istilahnya, preman tobat lah gitu ya. Terus kemudian betul-betul jadi ahli ibadah. Nah, itu Harun Ar-Rasyid itu ajudannya sih yang berteriak ketika sampai di depan rumahnya. Ajib Amirul Mukminin. Di dalam masih kelihatan ada lampu, masih kedengaran ada yang baca Quran. Malam banget itu. Ajib Amirul Mukminin. Gitu ya. Bukakan pintu maksudnya untuk Amirul Mukminin mau bertamu. Gitu. Kan kalau kita mah kan dengar pemimpin datang itu kan apalagi spesial banget, nggak ada dia berdua. Dari dalam Fudail bin Iyad itu bilang apa ya? Jawabnya gini, Mali wali Amirul Mukminin, apa urusanku dengan Amirul Mukminin? Kenapa aku harus menerima dia? Coba bayangin digituin. Wah, kan ajudannya kan serba nggak enak kan dong. Ajib Amirul Mukminin sampai berapa kali gitu kan akhirnya. Ya sudah, akhirnya dibukakan gitu kan. Setelah ya sebenarnya kan Fudail bin Iyad sebenarnya itu bagian dari nasihat langkah pertama itu gitu. Emang siapa yang harus aku terima? Kenapa emang Amirul Mukminin merasa harus aku terima sebagai tamu? Kan kalau tuan rumah nggak nerima mah pulanglah. Bebas gitu. Allahu Akbar. Itu kemudian akhirnya dibukalah pintu. Tapi sebelum dibuka dimatiin lampu.
Dimatiin lampu sama Fudail bin Iyad. Gitu. Karena Fudail itu tahu ini memang kebiasaan Harun ar-Rasyid nyari nasihat gitu. Kemudian masuklah Harun ar-Rasyid dengan ajudannya itu nyari-nyari kan. Mana nih tuan rumah? Harun ar-Rasyid itu yang lebih dulu nyentuh Fudail bin Iyad. Apa kata Fudail? Lembut sekali tangan ini. Andai saja selamat dari api neraka. Oh, aduh. Jelek banget. Oh, udah langsung nangis di situ. Wah, panjang ceritanya itu. Itu bisa satu episode sendiri. Tapi itu Harun ar-Rasyid itu begitu. Makanya kalau ditanya kira-kira reaksi, oh jelas dari awal dia yang minta pertama. Oh iya. Iya dong. Kemudian dia tahu dong. Habib Yusuf itu kan dia yang ngangkat secara struktur. Orang hakim agung yang ngangkat ya khalifah lah. Cuman independensinya kan kuat sekali. Maka dari situ kemudian kita bisa bayangkan lah bagaimana kemudian dia membaca itu. Dan tentu Abu Yusuf tahu Harun ar-Rasyid ketika nasihat gini malah senang. Kalau baca sampai akhir menarik banget ya. Ada yang lebih tajam lagi atau makjelb lagi dari tadi itu. Kata-kata. Cocok ya nasihat untuk pemimpin ya. Ini buku cocoknya buat siapa, Ustaz? Buat pembelajar aja atau juga pemegang kebijakan mungkin? Kalau kita berbicara buku turas, walaupun biasanya ada bidang ada core-nya gitu ya. Tapi buku itu bisa dikatakan sebenarnya mengandung banyak sisi, banyak unsur. Ini kan sebenarnya tentang tata kelola keuangan publik kalau bahasa kita sekarang. Buku ini, Kharaj ini, dasar-dasar pengelolaan uang publik, gitu loh. Tapi dia tidak hanya untuk orang yang belajar ekonomi atau ekonomi negara, gitu loh, atau terkait dengan kebijakan fiskal negara. Tapi juga bisa dibaca oleh orang sejarah. Gitu. Ya kan ada model Abu Bakar, model Umar, model Utsman gitu kan. Kemudian bisa dibaca oleh orang yang membahas tentang syariah jelas di situ. Ada aspek maqasid di situ yang sangat kuat sekali gitu, yang diangkat itu. Juga jadi ini bisa masuk bidang ekonomi, politik, sejarah, kemudian sosial juga gitu loh. Iya kan tadi inna as'ada ra'in yaumil qiyamah gitu. Penguasa paling bahagia pada hari kiamat itu man sa'idat bihi ra'iyatuh. Adalah penguasa yang berhasil membahagiakan rakyatnya. Dasarnya kita capture, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh semua orang yang sekarang lagi coba berlomba-lomba menjadi seorang pemimpin bagi rakyatnya. Ya, gitu, mudah-mudahan itu bagian dari nasihat kita untuk semua, untuk diri kita juga. Tentu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya, nasihatnya juga buat orang-orang yang berkepentingan memimpin rakyat hari ini. Dan demikian ya, kita harus akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan episode kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.